Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stanislaus Beredesi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar LPTK Universitas Khairul Ternate, kelas B, kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan UKIN pembelajaran, yaitu pembelajaran luring pada SDK Lafayette Vera kelas 6. Pada tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Tumbuhan Sahabatku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Semua masih sehat-sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Masih. Oke, kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama. Silakan anak Cherry memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan anak Cherry duduk kembali di tempat. Oke, Pak Guru akan mengabsen dulu anak-anak yang hadir pada pagi hari ini. Deo Luan, Ada Pak Guru. Terry Da Costa, Ada Pak Guru. Ito Maneha, Ada Pak Guru. Pice Ati, Ada Pak Guru. Sandra Da Costa, Ada Pak Guru. Ivon Mau. Ada Pak Guru. Oke, baik, anak-anak sudah hadir pada pagi hari ini untuk sama-sama mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Hari ini tanggal 18 Agustus, kita masih dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Negara kita yang kita rayakan kemarin. Ya. Kemarin tanggal 17 Agustus merupakan hari ulang tahun negara kita yang ke-76. Ya, untuk memperingati Hari Kemerdekaan itu, mari kita awali bersama pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan anak-anak berdiri. Ya, kita nyanyi yang semangat ya, ini lagu perjuangan, lagu yang sangat membangkitkan semangat kita untuk bersama-sama mengenang kembali masa-masa perjuangan para pahlawan memperoleh kemerdekaan negara kita. Oke, kita siap. Dengarkan apa-apa dari Pak Guru. 17 Agustus 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan.
semua. Baik anak-anak semua, silakan duduk dulu. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti pembelajaran tematik ya, dari tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Dengan subtemanya adalah tumbuhan sahabatku. Jadi pelajaran kita pada hari ini dari tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup dengan subtema tumbuhan sahabatku. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pelajaran ini selesai, anak-anak bisa menentukan ide pokok. Yang kedua, anak-anak bisa menentukan dan membedakan paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa membedakan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak-anak bisa menyebutkan alat-alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya. Sebelumnya Bapak Guru ingin bertanya dulu. Apa manfaat tumbuhan bagi kita? Apa manfaat tumbuhan bagi kita? Kita kan semua tahu tumbuhan itu pohon-pohon, ada bunga, ya. Semua bisa menyebutkan manfaat tumbuhan? Bisa? Oke. Siapa yang bisa pertama menyebutkan? Itu. Tumbuhan bermanfaat sebagai bahan makanan. Kita tepuk tangan untuk itu dulu. Ada lagi yang mau menjawab manfaat tumbuhan bagi kita? Yvonne? Sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi. Bagus sekali jawabannya. Yang berikut. Seri? Sebagai sumber vitamin. Sebagai sumber vitamin. Ada lagi Deo? Sebagai naungan. Sebagai naungan. Ya, kemudian dari 4 jawaban yang sudah dijawab oleh teman-teman manfaat tumbuhan, ada yang anak-anak lupa, yaitu tumbuhan juga sebagai penahan air tanah. Ya, penahan air tanah. Ya. Semakin banyak tumbuhan, semakin banyak hutan, maka semakin banyak tersedia sumber-sumber air. Oke, kita akan melihat di buku bersama. Bapak Guru bagi dulu bukunya. Nanti langsung dibuka di halaman 7. Itu Bapak Guru sudah. Ini memang di halaman 7 ya, ada bacaan tentang tumbuh-tumbuhan ya. Silakan salah satu teman, Sandra, membacakan untuk kita semua bacaan yang ada di buku halaman 7. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oke, kita tepuk tangan untuk Sandra. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Sandra sudah membacakan sebuah bacaan untuk kita bagaimana jagung berkembang biak. Oke, dari bacaan yang dibacakan oleh Sandra, kita bisa menentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Atau bacaan apapun yang kita baca, kita harus bisa menentukan ide pokok dari bacaan yang kita baca. Ya. Jadi sebelum kita bisa menentukan ide pokok, Pak Guru ingin menjelaskan dulu apa itu ide pokok. Ya. Jadi ide pokok adalah masalah utama
yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Ada yang bisa mengulang kembali apa yang dimaksud dengan ide pokok? Sandra, silakan ulangi apa yang dimaksud dengan ide pokok. Masalah utama yang dibahas atau diungkap dalam bacaan. Masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Itu yang dimaksud dengan apa? Ide pokok. Ide pokok atau nama lainnya adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Ya. Ide pokok ini nanti dalam bacaan itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas yang lain sehingga menjadi satu paragraf yang utuh. Nanti paragraf-paragraf itu akan membentuk sebuah bacaan. Ya, jadi dari kalimat-kalimat membentuk sebuah paragraf. Beberapa paragraf akan membentuk sebuah bacaan. Bisa mengerti sampai di sini? Oke. Kemudian bagaimana cara supaya kita bisa menentukan ide pokok? Untuk menentukan ide pokok seperti dalam bacaan yang tadi dibacakan oleh Sandra mengenai bagaimana berkembang biak, langkah pertama adalah kita harus membaca teliti seluruh bacaan itu. Nah, itu langkah pertama. Kemudian kita harus membaca tiap paragraf. Jadi harus membaca bacaan secara teliti, terutama membaca tiap paragraf. Ya, jadi di tiap paragraf itu akan ada kalimat inti atau ide pokok. Kemudian ide pokok itu akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas yang lain sehingga terbentuklah sebuah paragraf yang utuh. Bisa mengerti sampai di sini anak-anak? Bisa? Oke. Kemudian pemburu lanjutkan. Apabila ide pokok terletak pada awal paragraf, maka paragraf itu kita namakan sebagai paragraf deduktif. Ini paragraf deduktif. Lihat di sini paragraf apa? Sama-sama bisa baca tulisan Bapak Guru? Bisa. Oke, bacakan sama-sama. Ini apa? Paragraf deduktif. Oke, paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Jadi misalnya ada berapa kalimat? Contoh, kita kasih contoh. Misalnya paragraf deduktif, kita kasih contoh ini. Misalnya kita langsung ide pokok. Ide pokoknya adalah Sandra anak yang baik. Sandra anak yang baik. Ini ide pokoknya. Kemudian ide pokok ini dikembangkan ya dengan beberapa kalimat penjelas sehingga menjadi satu paragraf. Ya. Kita mulai misalnya ini ide pokoknya Sandra anak yang baik. Oke, kalimat penjelas yang pertama adalah setiap hari Sandra rajin membantu orang tua. Ini kalimat penjelas yang pertama. Di sekolah, kalimat penjelas yang kedua. Di sekolah Sandra selalu mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kalimat yang ketiga. Ketika pulang sekolah, Sandra selalu membantu ibu. Kemudian kalimat yang berikut, kalimat untuk melengkapi satu paragraf ini. Ya. Setelah malam tiba, Sandra belajar sampai jam 8. Paragrafnya, kalimat-kalimatnya sudah selesai. Dari contoh ini, maka kita bisa menentukan ide pokoknya adalah Sandra anak yang baik. Sandra anak yang baik diketahui dari mana? Oh,
ketahui dari beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok tadi. Dia dikatakan anak yang baik. Mengapa dikatakan anak yang baik? Nah, berdasarkan cerita ini, bukan karena kita sudah mengetahui dia punya watak, dia punya sifat. Tidak. Ini kita lihat di bacaan. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Jadi ulangi, kalau ide pokok sebuah paragraf terletak di awal kalimat, terletak di awal paragraf, namanya paragraf apa? Namanya paragraf apa? Oke, ulangi, lebih semangat anak-anak, semangat ya, masih pagi-pagi. Kemarin kita baru memperingati kemerdekaan, jadi harus semangat. Oke, ulangi kalau guru bertanya. Ide pokok sebuah paragraf apabila terletak di awal paragraf, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf apa? Deduktif. Paragraf deduktif. Oke, sebaliknya apabila ide pokok suatu paragraf terletaknya di akhir paragraf, maka paragraf itu dinamakan paragraf induktif. Jadi sebentar itu anak-anak bisa bedakan ya, paragraf deduktif dan paragraf induktif ya. Tadi paragraf deduktif berarti paragraf deduktif kalimat pokok atau ide pokoknya ada di awal paragraf. Sebaliknya paragraf induktif kebalikannya. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya ada di akhir paragraf. Bisa mengerti? Bisa bedakan paragraf deduktif dan paragraf induktif? Bisa. Oke, bagus sekali anak-anak. Jadi paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya ada di awal paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya ada di akhir paragraf. Oke, sekarang anak-anak akan duduk dalam kelompok supaya Bapak Guru bagi LKPD dan anak-anak mengerjakannya dalam kelompok masing-masing. Nanti 2 kelompok saja ya. Kelompok 1 dengan ketuanya Sandra, silakan bergabung. Ini Yvonne, Cherry bergabung di sini di kelompok dengan ketuanya Sandra. Kemudian kelompok 2 silakan bergabung di sini dengan ketuanya Deo, Pice, dan Ito. Di sini kelompok 2. Oke, semua kelompok punya buku bacaan ini ya dari tema 1 selamatkan makhluk hidup. Semua ada toh? Semua ada buku. Oke, silakan buka di halaman 7. Silakan buka di halaman 7. Nanti anak-anak mengerjakannya sesuai petunjuk pada LKPD yang Bapak akan bagikan ini. Oke, ini LKPD-nya. Silakan. Tapi nanti kerjanya dalam bentuk kelompok ya. Kerjanya dalam bentuk kelompok. Silakan anak-anak membaca petunjuknya, petunjuk kerja. Petunjuk kerjanya di LKPD sudah memang. Kalau sudah mengerti petunjuknya, sekarang silakan berdiskusi, lalu kerjakan. Ya, silakan berdiskusi dalam kelompok, lalu kerjakan sesuai petunjuk yang ada dalam LKPD. Ini LKPD-nya. Oke. Silakan dalam kelompok ya, diskusi. Ada yang kurang jelas ditanyakan. Bisa tuh anak-anak? Oke, semangat ya. Semangat mengerjakan LKPD-nya. Ada kesulitan di mana ditanyakan. Ini dari bacaan yang ada di situ, ya.
Kemudian nanti anak-anak tuangkan jawabannya di format yang Papa bagikan yang terakhir itu. Yang Papa baru bagikan itu. Dan nanti anak-anak kerjanya di situ. Bisa tahu kelompok 2? Bisa? Ya, nanti kerjanya di sini. Ini. Seperti format yang Bapak bagikan ini. Bisa toh? Oke, dikerjakan sekarang. Lanjut kerjanya. Ada kesulitan ditanyakan ya. Sambil anak-anak kerja, Pak Guru membacakan format. Formatnya sudah ada di anak-anak, tapi Pak Guru bacakan lagi ya. Jadi yang pertama, pada paragraf pertama dari bacaan yang ada di buku ini, ya, pada paragraf pertama itu anak-anak harus bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokok paragraf pertama itu setelah anak-anak tuangkan, ya, berdasarkan hasil diskusi, tuangkan atau tulis di sini. Bisa? Bisa kelompok 2? Bisa. Nah, begitu juga lanjut ke paragraf kedua, paragraf ketiga sampai paragraf kelima. Dibaca baik-baik. Baca baik-baik sampai teliti, baru anak-anak bisa menentukan ide pokok tiap paragraf. Oke. Kelompok 1 paragraf pertama sudah selesai, bagus. Sekarang silakan dilanjutkan paragraf kedua. Baca lagi paragraf kedua sampai teliti. Kelompok 2, kelompok 2 juga sudah, bagus. Sudah sampai di paragraf kedua, ya. Sudah menuangkannya dalam format itu. Anak-anak bagus sekali, kerja LKPD-nya juga rapi. Yang sementara kerja. Oke, ketua kelompoknya aktif, anggotanya juga aktif, bagus sekali, semangat ya anak-anak ini. Silakan dilanjutkan sampai paragraf terakhir. Jadi dari paragraf pertama sampai paragraf kelima itu semua dicari ide pokoknya, lalu dituangkan pada format ini. Formatnya sudah anak-anak pegang. Jadi tidak perlu kerja sendiri-sendiri ya. Lanjut kerja dalam kelompok. Ide yang salah satu teman menulis di format ini itu adalah ide kelompok. Jadi harus diskusi bersama ya. Cherry, Sandra, Ivon kerja bersama dalam kelompok. Ito, Deo, Pice juga begitu. Sudah selesai semua? Sudah, bagus. Berarti kita bisa mendengarkan bersama hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Kita mulai dengan kelompok 1. Silakan Ivon maju membacakan hasil diskusi kelompok 1, hasil pengerjaan LKPD yang dibagikan tadi. Oke, Ivon baca yang agak keras supaya bisa didengar semua oleh teman-teman dan Bapak Guru. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan. Oke, pada paragraf 1, kelompok 1 menemukan ide pokoknya apa? Ide pokoknya apa? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan. Oke, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan. Lanjut, ide pokok paragraf kedua. Paragraf kedua. Membiarkan tanaman jagung dengan menanam biji jagung. Ide pokok paragraf kedua yaitu apa, Ivon? Membiarkan tanaman jagung dengan menanam biji jagung. Membiarkan tanaman jagung dengan cara yaitu menanam biji jagung. Oke, lanjut paragraf ketiga. Apa ide pokoknya berdasarkan diskusi kelompok 1? Paragraf 3. Bunga jagung memiliki nilai-nilai rambut halus. Bunga jagung memiliki rambut-rambut halus.
Oke, kita tepuk tangan, tepuk salut untuk wakil dari kelompok 1, Ivon, yang sudah membacakan hasil diskusi kelompok 1. Kita tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Ivon kembali ke kelompoknya. Kita lanjut untuk paragraf keempat dan kelima dari kelompok 2. Silakan Ito membaca untuk kita hasil diskusi kelompok 2 menentukan ide pokok dari paragraf keempat dan kelima. Jagung terus berkembang hingga menjadi buah. Jagung terus berkembang hingga menjadi buah. Itu ide pokok yang ditemukan oleh kelompok 2 dari paragraf keberapa itu? 4. Dari paragraf keempat. Lanjut paragraf kelima, paragraf terakhir, apa ide pokoknya? Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Oke, kita tepuk tangan, tepuk salut untuk Ito, wakil dari kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ini hasil pekerjaan dari anak-anak yang sudah kerja dalam kelompok. Masing-masing sudah menuangkannya dalam format ini. Ini hasil kelompok 1. Oke, bagus sekali. Tulisannya rapi, dikasih dalam bentuk kotak-kotak yang bagus ini. Begitu juga dengan kelompok 2, sudah menuangkan idenya dalam bentuk gambar yang rapi ini. Ya, hasil kerja kelompok. LKPD-nya Bapak Guru kumpul. Kemudian ya, kita lanjutkan dengan perkembangbiakan tumbuhan. Ya, kita lanjutkan dengan perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak masih duduk dalam kelompok, tenang ya, tetap tenang, ikuti penjelasan Bapak Guru dengan tekun. Kemudian kalau ada penjelasan Bapak Guru yang tidak jelas, bisa ditanyakan. Bisa, Deo? Nanti kalau penjelasan Bapak Guru kurang bisa diterima, ya, dirasa kurang jelas atau terlalu cepat, anak-anak bisa bertanya ya. Oke. Kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan ya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan atas 2. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan atas 2, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan secara genetatif. Ulangi, Bapak Guru bertanya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan atas berapa? 2, yaitu apa dengan apa? Vegetatif dan genetatif. Ya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan atas 2, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara genetatif. Oke, Bapak Guru akan menjelaskan mulai dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan itu sendiri artinya bertambah banyaknya tumbuhan. Ya, tumbuhan bertambah banyak melalui vegetatif maupun melalui apa? Genetatif. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif berarti bertambah banyaknya tumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui penyerbukan. Jadi ada bagian-bagian tumbuhan itu sendiri yang menghasilkan tumbuhan baru. Itu namanya perkembangbiakan apa? Vegetatif. Sedangkan yang kedua adalah perkembangbiakan genetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara genetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui penyerbukan. Ulangi, perkembangbiakan tumbuhan secara genetatif ini perkembangbiakan tumbuhan melalui apa? Penyerbukan. Melalui apa? Penyerbukan. Penyerbukan itu sendiri artinya peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala puting. Ya. Penyerbukan itu
adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putih. Nah, Pak Guru akan menunjukkan alat-alat reproduksi pada bunga atau alat-alat perkembangbiakan pada bunga. Jadi ingat, perkembangbiakan genetatif ini perkembangbiakan tumbuhan melalui penyerbukan, dan penyerbukan itu terjadi pada bagian tumbuhan, yaitu pada bagian bunga. Oke, anak-anak semua perhatikan. Gambar ini adalah bunga. Ya, gambar bunga terutama bagian-bagian reproduksinya atau alat perkembangbiakannya pada tumbuhan, yaitu pada bagian bunga. Oke, kita mulai dari yang paling luar, yang paling besar ini adalah mahkota. Ya, ini adalah mahkota. Mahkota ini dia tidak berhubungan langsung dengan alat perkembangbiakan pada bunga. Mahkota ini tetapi secara dilihat langsung, mahkota ini yang membuat sebuah bunga menjadi kelihatan indah. Ya. Kemudian yang berikut, yang Pak Guru tunjuk ini, yang bagian luar dulu. Ini adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini merupakan pelindung, ya. Ini seperti dia menggenggam itu, ya, supaya bagian-bagian bunga ini jangan mudah jatuh atau jangan mudah rontok. Bisa mengerti? Bisa. Nah, sekarang baru kita masuk alat-alat perkembangbiakan pada tumbuhan bunga. Yaitu yang pertama adalah ini, benang sari. Ini benang sarinya. Ketika benang sari ini jatuh menempel pada kepala putih, maka terjadilah penyerbukan. Ya, akibat penyerbukan ini, yang tadinya bunga dia menjadi buah. Ya, jadi karena penyerbukan bunga menjadi buah. Bisa mengerti? Bisa. Nah, kemudian yang berikut, yang bagian ini yang namanya kepala putih. Ya, bisa lihat. Ini kepala putihnya. Nah, kepala putih ini adalah alat kelamin betina bunga. Ya, benang sari ini adalah alat kelamin jantan bunga. Jadi ketika benang sari ini jatuh menempel pada kepala putih, terjadilah apa? Penyerbukan. Ketika terjadi penyerbukan, bunga ini menjadi bakal buah. Nanti akhirnya menjadi buah. Buah itu menjadi masa. Nah, nanti dia yang kembali menjadi bibit baru untuk tanaman itu selanjutnya. Dan itu proses terjadinya perkembangbiakan tumbuhan melalui cara apa? Genetatif. Pada cara genetatif ini melalui proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu sendiri terjadi pada bagian apa? Bunga dari tanaman itu. Bisa mengerti sampai di sini? Bisa. Bisa mengerti? Oke. Pak Guru kasih kesempatan anak-anak untuk mencoba maju menunjukkan kepada teman-teman bagian-bagian reproduksi dari bunga. Kemudian menjelaskan untuk teman-teman. Siapa yang bisa? Oke, Cherry, silakan. Sambil menunjukkan ke teman-teman ini namanya apa, tujuannya, kegunaan dari alat reproduksi bunga yang ditunjuk Cherry itu apa? Silakan Cherry. Ini kepala putih. Ya. Kepala putih merupakan alat kelamin jantan bunga. Oke, bagus. Kita tepuk tangan untuk Cherry. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Cherry silakan duduk kembali di tempat. Jadi tadi Cherry menunjukkan ini adalah apa? Benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Ya, ini hubungannya dengan alat-alat reproduksi pada tumbuhan, yaitu pada bagian bunga. Bisa mengerti sampai di sini? Bisa.
Bisa. Oke, baik. Berarti untuk pembelajaran kita hari ini, ya, kita mulai dengan ide pokok sampai dengan perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak harus bisa membuat kesimpulannya. Kesimpulannya mulai dari menentukan ide pokok, kemudian membedakan paragraf deduktif dan paragraf induktif, kemudian perkembangbiakan tumbuhan dan alat-alat reproduksi pada bunga. Siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk kita pada pelajaran pagi ini? Sandra. Oke, kalau begitu Sandra maju membacakan kesimpulannya untuk kita semua. Kesimpulan. Bacaan terlihat beberapa paragraf. Oke, kesimpulan yang pertama, bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Lanjut, Sandra. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Mantap sekali kesimpulan yang dibuat oleh Sandra dan teman-temannya. Silakan, masih ada kesimpulannya? Masih. Oke, dilanjutkan. Perkembangan biakan tumbuhan ada dua cara, yaitu perkembangan biakan secara genetatif, perkembangan biakan secara vegetatif. Oke, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan atas dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara genetatif. Masih ada kesimpulannya? Bagian-bagian reproduksi pada bunga: 1. Benang sari, 2. Kepala sari, 3. Tangkai sari, 4. Kepala putik, 5. Tangkai putik. Oke, bagus. Silakan duduk, Sandra. Jadi ini kesimpulan yang dibuat oleh Sandra dan teman-teman di kelompok. Oke, kelompok 2 juga ada kesimpulannya. Ada, bagus sekali. Anak-anak semua membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bapak Guru, ulangi lagi kesimpulan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ide pokok. Ide pokok adalah masalah yang dibahas dalam sebuah bacaan. Bisa mengerti? Bisa. Yang berikut, ide pokok dalam paragraf dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Apabila ide pokok dalam paragraf terletak di awal paragraf, maka paragraf itu dinamakan paragraf deduktif. Sebaliknya, apabila ide pokok dalam paragraf terletak di akhir paragraf, maka paragraf itu dinamakan paragraf induktif. Ada juga paragraf yang ide pokoknya terletak di awal dan akhir paragraf. Ya, paragraf deduktif, induktif. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan dibedakan atas dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan secara genetatif. Pada perkembangbiakan tumbuhan secara genetatif terjadi proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putih, terjadi pada bagian bunga. Alat-alat perkembangbiakan atau alat reproduksi pada bunga yaitu benang sari, serbuk sari, putih, dan kepala putih. Sampai di sini anak-anak bisa mengerti? Bisa? Kalau anak-anak sudah mengerti, berarti sekarang Bapak Guru akan bagi soal evaluasi untuk anak-anak. Ya, anak-anak kerjakan. Ini anak-anak duduk kembali, tidak lagi dalam bentuk kelompok. Silakan kembali ke tempat semula. Karena Bapak Guru akan membagikan soal untuk anak-anak kerjakan.
Silakan dikerjakan. Dibaca dulu. Kemudian apabila tugas atau soal yang diberikan ini tidak sempat diselesaikan, bisa lanjut kerja di rumah ya, Pice. Bisa mengerti? Jadi kalau tugas yang sekarang Bapak Guru bagi ini anak-anak tidak bisa selesai, ya, bisa selesaikan di rumah. Ya, nanti sambil bertanya ketika tidak bisa menyelesaikan atau ada kendala dalam penyelesaian soal ini, nanti tanya ke Bapak Guru ya. Bisa toh? Semua bisa? Bisa. Oke. Berarti pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak Guru ingatkan sekali lagi ya, anak-anak harus tetap rajin belajar ya, terutama materi kita hari ini. Mulai dari ide pokok, bagaimana cara menentukan ide pokok, kemudian menentukan paragraf deduktif, induktif, bagaimana membedakan antara keduanya, kemudian tentang materi perkembangbiakan tumbuhan, ya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan atas dua, vegetatif dan genetatif, masing-masing ada contohnya. Kemudian pada genetatif terjadi penyerbukan pada bagian tumbuhan, yaitu pada bagian bunga, dan alat-alat reproduksi pada bunga. Ya, Bapak Guru ingatkan anak-anak selalu rajin belajar. Kemudian karena sampai dengan saat ini, ya, hari ini tanggal 18 Agustus, wilayah kita masih tetap dilanda wabah virus corona. Jadi anak-anak itu semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Harus selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa bersama. Silakan Cherry memimpin kita dalam doa bersama. Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Silakan Cherry dulu kembali di tempat. Ya, jadi anak-anak sekarang sudah bisa pulang ke rumah masing-masing. Ingat, tidak boleh lagi bermain di jalan, langsung pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah, cuci tangan, baru masuk ke rumah ya. Oke, bisa paham semua itu? Oke, selamat siang anak-anak. Siang Pak Guru. Oke, silakan pulang.